Saatnya kita menyelam lebih dalam ke wilayah yang bahkan ilmu modern belum mampu sepenuhnya menjelaskannya. Pola tak kasat mata yang menjadi fondasi dari siapa kita, kenapa kita ada, dan kemana arah energi kita dibentuk sejak awal. Bab 1. Spirit Code. Cetak biru tak terlihat dari jiwa. Bayangkan, sebelum kamu lahir, ada semacam arsitektur energi yang dirancang, tapi juga soal pelajaran yang perlu kamu alami, luka yang perlu kamu sembuhkan, dan misi yang perlu kamu hidupkan. Tantangan hidup utama, kekuatan penyembuhan. Dalam tradisi kuno, astrologi menyusun kepribadian dan potensi berdasarkan posisi langit saat lahir. Human Design dan Jian Keys, gabungan astrologi, I Ching, Kabbalah, dan Cakra untuk membaca blueprint energi. Akashic Records, perpustakaan eterik yang menyimpan seluruh perjalanan jiwa. Epigenetika menunjukkan bahwa DNA kita bisa diaktifkan atau dinonaktifkan oleh pengalaman emosional. Neuropsikologi menemukan pola kecenderungan berpikir dan emosi sejak lahir. Kedua, energetic mapping menggunakan biofeedback dan medan elektromagnetik untuk membaca medan pribadi. Semua ini menyiratkan satu hal: manusia tidak datang ke dunia sebagai kertas kosong. 3. Pola tak terlihat, petunjuk dari hidupmu sendiri. Kamu tahu, kamu punya spirit code saat kamu terus mengalami pola yang sama, ditinggalkan, ditolak, dikhianati, atau sebaliknya. Diberi keberuntungan luar biasa. Kamu punya daya tarik aneh pada hal-hal tertentu sejak kecil. Kamu merasa panggilan batin kuat untuk sesuatu yang tidak logis. Atau kamu tahu sesuatu sebelum mempelajarinya. Ini bukan kebetulan. Itu adalah cetak biru jiwa yang sedang mencoba mengingatkanmu. Hei, ini jalurmu. 4. Blueprint misi kelahiran. Setiap jiwa diyakini membawa misi vibrasional yang muncul dalam bentuk luka utama yang harus disembuhkan atau disebut core wound, dan hadiah utama yang bisa diberikan ke dunia atau disebut soul gift. Pola relasi yang akan memoles kesadaranmu. Contoh, jiwa yang membawa luka penolakan akan sering bertemu situasi penolakan, sampai ia mengubahnya jadi penerimaan dan kasih. Jiwa yang membawa misi menghubungkan akan tertarik pada komunitas, komunikasi, teknologi, dan sosial. Spirit Code tidak mengunci kita, tapi memberi peta, agar kita tidak buta arah dalam medan semesta. 5. Bagaimana Spirit Code bekerja? Spirit Code bekerja seperti getaran dasar frekuensi awal yang memanggil situasi serupa ke dalam hidup. Makin kita melawan, makin intens ia menekan. Tapi saat kita selaras, ia jadi flow luar biasa. Ibarat suara piano yang sudah di-setel, semua nada lain mulai ikut harmonis. Dan jika kita selaras dengan Spirit Code, biasanya muncul rasa tenang, damai, dan penuh syukur. Disertai ada momen klik saat menjalani sesuatu. Misalnya seperti kejadian-kejadian aneh yang membantu kita tanpa diminta. Bahkan di tubuh pun terasa lebih ringan, seperti di jalan yang tepat. 6. Mengakses dan mengaktifkan Spirit Code. Pertama, journaling dan refleksi pola hidup. Tuliskan kejadian berulang, rasa yang sering muncul, dan tema utama hidupmu. Kedua, astrologi, Jian Keys, atau Human Design. Gunakan sebagai alat bantu membaca energi dasar dan dinamika jiwamu. Ketiga, meditasi mendalam. Masuk ke dalam keheningan dan tanyakan, apa yang ingin dikerjakan jiwaku dalam hidup ini? Keempat, observasi emosi dan tubuh. Kadang tubuh memberitahu lebih dulu kalau kita sedang melawan jalur jiwa kita. Ketujuh,
Spirit code dalam konteks keluarga dan warisan. Cetak biru jiwa tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga intergenerasi. Kadang kita membawa pola untuk memecah rantai luka keluarga. Anak yang jadi pemulih dalam keluarga traumatis. Jiwa yang lahir sebagai penyatu di tengah konflik warisan. Atau seseorang yang menolak jalur keluarga demi membuka jalur baru. Mereka bukan pembangkang. Mereka adalah pelopor getaran. Transisi ke bab selanjutnya, epigenetika dan warisan energi keluarga. Jika spirit code adalah cetak biru personal, maka epigenetika dan warisan energi keluarga adalah blueprint kolektif. Karena seringkali, misi kita tak bisa dijalankan. Sebelum kita menyembuhkan warisan luka dari leluhur, apa saja yang kita warisi dari trauma keluarga? Bagaimana trauma bisa hidup dalam gen, otot, dan energi kita? Di bab berikutnya, kita akan bongkar itu semua. Terima kasih.